lagi shalom. Wow, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu pagi hari ini di rumah Tuhan. Saya percaya setiap hari Tuhan menyediakan bagi kita semua berkat yang baru, sukacita yang baru dan pengharapan yang baru, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang siap memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya, mari kita sama-sama mau siapkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu buat setiap kami Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami datang Tuhan dengan apa yang ada pada kami Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan segalanya kepadamu. Pikiran kami, hati kami Tuhan pagi hari ini kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Engkau kiranya yang hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang hadir Tuhan. Haleluya, amin. Where would I run but through the throne of mercy? Where would I kneel but at the cross of grace? How great a love, how strong the hand that holds us. Beautiful,
hadirat-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Sebentar kami mau lebih lagi Tuhan memuji-Mu Tuhan. Biar kiranya hanya hati-Mu yang boleh disukakan di tempat ini. Yang siap memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang besar. Sebablah kita Allah yang besar, amin. Perbuatannya ajaib. Sebab tiada nama lain yang lebih dahsyat daripada Yesus Kristus. Amin, saudara. Baik, kita menyanyikan satu pujian lebih dahsyat lagi. Ada kuasa di dalam nama Tuhan.
kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi di hadiratnya. Mari kita ambil waktu sejenak, kita mau sujud di hadapannya Bapak Ibu Saudara. Kita mau kembali mengingat bukti kasih-Nya buat setiap kita. Kalau Dia boleh mati di atas kayu salib, Dia tebus setiap kita dengan kuasa darah-Nya Bapak Ibu. Mari kita mau renungkan sejenak kebaikan-Nya. Pujian, ku naikkan sembahku.
bersyukur Tuhan Yesus, pengorbananmu di atas kayu salib bagi setiap kami Tuhan. Kami hidup oleh karena iman. Iman kami kepada Yesus Kristus, pengharapan kami yang sejati. Dan pada pagi hari ini kami datang sekali lagi mengikrarkan, mendasarkan bahwa oleh karena darah Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib bagi kami, yang telah menguduskan kami, yang telah membenarkan kami, sehingga kami yang berdosa, yang tidak layak, dilayakkan melalui darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib bagi kami. Dan kiranya kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu ya Bapa, kiranya kami boleh datang pada pagi hari ini dan mengakhiri bulan April ini dengan satu perenungan firman yang sebentar kami akan terima, yang sungguh-sungguh kami boleh mau memberikan waktu ini untuk Tuhan berbicara bagi kami. Roh Kudus, makin hari biarlah Engkau yang akan terus membentuk kami, agar hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Siapakah kami ini? Manusia yang lemah. Tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, sehingga kami dapat melalui setiap pergumulan, setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan sekali lagi, karena kuasa darah-Mu ya Bapa, kuasa darah-Mu, kuasa dari Yesus. Pakai hamba-Mu, biarlah Engkau yang berbicara bagi kami pada pagi hari ini melalui firman-Mu ya Bapa. Kuduskan, sucikan kami, layakan kami. Kiranya hikmat Tuhan boleh kami terima pada pagi hari melalui pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Dan berfirmanlah bagi kami, dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan sama-sama,
Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, shalom. Sekali lagi shalom, saya katakan salam damai sejahtera untuk kita sekalian, di mana pada pagi hari ini Pastor Livia Jikoren beberapa hari yang lalu memberitahukan sebenarnya tugas beliau, cuma beliau sedang kesehatannya masih belum fit, jadi meminta izin untuk di reschedule ya nanti. Tetapi hari ini selalu siap sebagai hamba Tuhan, kapanpun diberitahukan kita harus selalu siap, amin. Dan untuk itu meminta maaf hari ini Pastor Livia Jikoren tidak bisa hadir, dan kita akan nantikan juga untuk waktu berikutnya. Beliau belum memberikan tanggal lagi kapan, nanti akan dihubungi juga oleh Gunawan yang akan memberitahukan kapan beliau bisa begitu. Dan pada pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang penuh sukacita, karena tetangga kita, walaupun tetangga kita yang bersilaturahmi, kita juga bersilaturahmi ya. Kita pun pergi kemana-mana begitu ya. Dan mungkin juga ada yang nggak berkesempatan untuk pulang kampung, ada yang di rumah dengan keluarganya, tetapi juga bersukacita ya, karena menikmati kota Jakarta yang langgeng ya. Maksudnya yang jalanannya yang lancar begitu ya. Jadi lancar sekali, jadi menikmati jalannya kota Jakarta ya. Sepinya, biasa keluar rumah langsung sudah antrian mobil, antrian kendaraan motor begitu, yang kayak laron katanya begitu, yang banyak sekali ya. Di puncak itu sampai orang katanya merinding gitu, dikatakan sampai 21 jam ada di TikTok itu viral katanya. Seperti motor itu seperti laron, ngelihatnya merinding sekali katanya, apalagi yang dekat. Kalau Bapak Ibu pernah ke puncak, itu ada kebun teh, itu liung gunung dikatakan, itu kayak laron itu. Motor itu, wah berjejer seperti itu ya. Nggak tahu datangnya dari mana aja itu motor. Seperti itu. Jadi Bapak sekalian, saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita karena sudah pergi liburan, sudah bersama dengan keluarga. Mungkin juga ada yang nggak jauh-jauh di tetangga kita, ke Depok, ke Bekasi, mungkin ada yang ke Bogor begitu ya, yang hanya mampir ya, cuma hanya berwisata kuliner saja, udah gitu pulang. Tetap itu juga agendanya liburan bersama dengan keluarga, menikmati kulineran ya, dikatakan begitu. Ada juga ya bersama dengan keluarga menikmati waktu santainya di rumah. Semuanya penuh sukacita. Amin. Amin. Ya, saya ke Bogor dengan keluarga inti, ya Cici dan adik saya. Puji Tuhannya sebelum pas Lebaran begitu, pas pulangnya tanggal 22, jadi pergi tidak kena macet, pulang pun tidak kena macet. Dan kami juga bersyukur buat kasih Tuhan bisa diberikan kesempatan juga untuk ada waktu untuk bersama momen ini bersama dengan keluarga inti ya. Itu biasanya diadakan 1 tahun sekali atau setahun 2 kali bertemu dengan mereka ya, dengan anak-anak, saudara-saudara dan sebagainya, dengan ponakan maksudnya. Oke, semuanya penuh dengan sukacita, amin. Ya, katakan aku bersukacita hari ini. Katakan kanan kiri kita. Amin, haleluya. Bapak sekalian, saya mengawali kebenaran firman Tuhan dengan satu cerita kisah perihal mengenai persahabatan He Xinjiao dan He Yinghui. Kalau nama-nama seperti ini, kata He Xinjiao dan He Yinghui itu berarti keturunan apa itu ya? Afrika kan, nggak mungkin kan? Ya, pasti dari China begitu ya. Boleh slide-nya ditayangkan? Biar kita lihat wajah dari kedua sahabat ini yang usianya menceritakan bagaimana dari 9 tahun dan 13 tahun itu sendiri usianya. Di mana kisah persahabatan yang pakai baju itu, yang hijau itu adalah He Jingxiao. Saya agak spellnya susah, walaupun mata saya segaris tapi agak susah karena sudah jadi orang Betawi Bapak sekalian. Ya, jadi si He Jingxiao ini dinobatkan sebagai siswi tercantik di China, bukan karena wajahnya yang rupawan, melainkan karena kebaikan hatinya, di mana gadis asal dari provinsi Hunan ini, China, itu rela menggendong sahabatnya yang terkena polio, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin kita pernah ngelihat
tetangga kita, saudara kita, atau siapa yang terkena penyakit polio ini sendiri, yang lumpuh ya, yang lumpuh begitu ya, yang juga sekaligus teman sekelasnya. Dia si Hsiao ini sendiri pergi ke sekolah selama 3 tahun terakhir bersama dengan temannya ini sendiri yang bernama Hi Ying Hui. Agak susah ya nama-nama ini ya, nggak biasa. Hi Ying Hui ya. Dia menyadari bahwa si Hi Xingqiao ini, panggilannya Xingqiao bukan Qingqiao, Xingqiao gitu. Ini sahabat terbaiknya dari si Ying Hui. Kenapa si Ying Hui ini melihat bahwa sahabatnya yang bernama Xingqiao ini disebut sahabat terbaik? Karena dari usia 9 tahun ya dia pergi bersama dengan Xingqiao. Ya, dia selalu pergi ke sekolah dengan sahabatnya Xingqiao ini sendiri, dan dia nggak akan bisa lepas dari si Xingqiao karena setiap pagi dia dijemput sama temennya, datang jam 6 pagi untuk mendorong itu kursi rodanya ke sekolah. Selama 3 tahun, Xingqiao pun memutuskan mengambil tanggung jawabnya sendiri, menggendong Ying Hui setiap hari ke sekolah dan menaruhnya ke kursi roda. Ketika pemerintah China atau pemerintah setempat Hunan ini mendengar kisah kebaikan dari seorang sahabat yang bernama Xingqiao ini sendiri, akhirnya sebelumnya dia menggendong. Ketika pemerintah mendengar kisah kebaikan dari si temannya Xingqiao ini sendiri, pemerintah membelikan atau memberikan hadiah sebuah kursi roda, ya, sebuah kursi roda kepada Ying Hui. Dan akhirnya sejak saat itu dia pergi ke sekolah tidak lagi digendong oleh Xingqiao, tetapi dinaikkan ke kursi roda, didorong. Dan setiap bangun, setiap pukul 6 pagi, ya, si Xingqiao ini membereskan rumahnya, terus bergegas ke rumahnya si Ying Hui untuk mendorong kereta atau kursi roda ini untuk pergi ke sekolah. Dan akhirnya kisah kebaikan hati dari Xingqiao ini kini menjadi perbincangan hangat di China, dan ratusan ribu orang di negeri tirai bambu itu telah menyampaikan rasa hormat mereka terhadap jiwa kepahlawanan dan sikap kebaikannya ini sendiri yang ditunjukkan oleh Xingqiao. Bahkan ketika Ying Hui diminta untuk menggambarkan siapa orang terpenting dalam hidupnya untuk sebuah proyek menulis kreatif di sekolahnya, dia memilih untuk menulis kisah tentang temannya yang bernama Xingqiao. Bapak sekalian, kenapa saya ceritakan pada pagi hari ini kisah mengenai 2 orang sahabat, kisah persahabatan dari Xingqiao dan Ying Hui. Ya, karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini semakin lama, kata firman Tuhan, ya, akhir zaman ini sendiri kasih seorang akan yang lain semakin apa? Semakin dingin. Untuk itu tema bulan April dan kita di penghujung bulan April ini bicara mengenai apa? Kasih dan pengorbanan. Dan kita melihat bahwa kisah persahabatan Xingqiao dan Ying Hui ini menjadi sebuah gambaran dari usia 9 sampai 13 tahun. Bayangkan pengorbanan yang begitu luar biasanya. Gadis yang bernama Xingqiao ini sendiri menolong temannya, bukan saudaranya, tetapi teman sekelasnya itu sendiri, membawa ke sekolah, dan dari situ memberikan inspirasi kepada orang-orang di sekitar. Untuk kita pada pagi hari ini menutup tema kasih dan pengorbanan yang terbesar adalah kita tahu sendiri siapa di muka bumi ini sendiri, yaitu siapa? Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus. Kita buka dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya yakin bahwa kita semua juga sudah menghafal teks ini, ya. Tapi kita baca bersama-sama sekali lagi. Ada
kalau bisa dilihat di sana ada 4 ya, empat runtutan gitu, ada koma di sana. Nah, kita mau lihat ya satu persatu di sana. Yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Dan ini menjadi dari kita sekolah minggu, teks firman Tuhan ini menjadi ayat hafalan. Saya yakin bahwa kita semua hafal. Amin. Amin. Ini menjadi ayat emas, ya. Ayat kunci untuk kita memegang teguh iman kita kepada Yesus Kristus, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu bersekolah sekalian, pada pagi hari untuk kita percaya bahwa kasih Allah kepada kita itu sangat besar. Amin. Yang percaya katakan amin. Kurang kuat, amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya. Kita percaya bahwa kasih Allah kepada kita sangat besar. Dan untuk itu kita tahu bahwa dalam perjanjian lama, kalau kita membaca perjanjian lama, bahwa setiap manusia ya ketika Adam dan Hawa melanggar, tidak taat, akhirnya apa yang terjadi? Mereka jatuh ke dalam dosa. Dan Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa ketika kita membaca kitab perjanjian lama itu sendiri, bahwa Tuhan mengajarkan umatnya untuk apa? Untuk hidup kudus dan apa? Dan suci. Untuk itu, sehingga setiap orang yang melanggar, setiap orang yang berlaku, ya berbuat dosa yang tidak berkenan di hadapannya, mereka harus apa? Membawa apa? Korban persembahan. Dan akhirnya apa? Di situ ada korban penghapus dosa. Melalui apa? Melalui persembahan yang dibawa. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, apabila itu terjadi sampai hari ini, darah Yesus tidak tercurah bagi kita sekalian di atas kayu salib, menebus dosa kita sekalian, maka kita pun sama seperti orang-orang yang hidup di zaman perjanjian lama. Walaupun tetangga kita masih melakukannya, tetapi kita bersyukur kita telah ditebus oleh darah Kristus. Amin. Katakan kanan kiri kita, engkau telah ditebus oleh darah Kristus. Nah, untuk itu Tuhan sangat begitu mengasihi umatnya. Sehingga apa? Sehingga dia menyediakan jalan keluar untuk kita. Untuk apa? Untuk kita tetap di dalam jalan keselamatan. Menerima keselamatan daripada Tuhan. Amin. Dan akhirnya Tuhan mengutus anaknya yang tunggal bernama siapa? Yesus Kristus. Untuk menebus dosa kita sekalian. Dan Tuhan melihat dunia yang sudah ditutupi kegelapan ini sendiri. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Serta upah dosa adalah apa? Maut. Dan Tuhan tidak ingin kita ada satupun yang mengalami maut dan binasa. Dan dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita sekalian. Amin. Dan itu adalah pengorbanan yang sempurna, Bapak Ibu sekalian. Bapak sekalian, apa yang dilakukan dua gadis ini, kisah persahabatan yang tadi dimulai, cerita Xing Qiao dan Ying Hin, ya, di mana mereka si Xing Qiao ini sudah berkorban, tetapi kasih daripada Xing Qiao ini terbatas, atau pengorbanannya pun terbatas. Tetapi pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak terbatas, bersifat kekal. Amin. Amin. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, apa bukti pengorbanan yang sempurna yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita sekalian? Bapak sekalian, pada pagi hari ini ada 3 bagian untuk kita. Yang pertama, pengorbanan Yesus yang sempurna bagi kita. Buktinya apa? Buktinya dia rela
menjadi manusia. Amin. Dia rela menjadi manusia. Ibrani pasal 9 ayat 28 mengatakan demikian. Demikian pula Kristus hanya satu saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Yesus Juru Selamat. Katakan, Yesus Juru Selamatku. Amin. Meskipun Ia Allah, tetapi Ia mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Amin. Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dan kita bersyukur bahwa Dia rela menjadi manusia untuk kita sekalian. Dia merasakan bagaimananya penderitaan itu sendiri. Dan Dia mengetahui seperti apa kehidupan sebagai manusia itu sendiri. Bapak sekalian, Dia pun sama merasakan sakit. Dia juga pun merasakan bagaimana kelaparan. Ingat peristiwa bagaimana Yesus berpuasa, dan ketika masa puasa itu sendiri dia juga mengalami pergumulan di mana iblis mencobainya. Betul? Dan tidak hanya itu saja, ketika dia ditangkap, dia juga merasakan juga bagaimana difitnah. Dia juga merasakan sebagai manusia teraniaya. Dan dia juga merasakan bagaimana ketika dia diadili, ketika dia dicambuk, dan cambuk itu terkena dengan kulit daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Dia merasakan bagaimana sakitnya hukuman itu. Bapak sekalian, pada pagi hari ini Dia rela menjadi manusia. Pengorbanan Yesus sempurna. Amin. Untuk kita pada pagi hari ini, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kasih dan pengorbanan Yesus yang sempurna ini sendiri, kita mengejawantakan dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus yang benar-benar hidup harus sungguh-sungguh. Amin. Bapak sekalian, kita harus hati-hati juga. Akhir-akhir zaman ini banyak penyesat. Baru-baru ini kita tahu di negara mana itu mereka aliran sesat dan harus berpuasa, dan kita tahu bahwa ada makan korban di situ. Mungkin kita juga menerima pesan ini juga sendiri, dan kita mesti harus hati-hati. Kita kembali kepada Bible. Amin. Kepada Alkitab. Hati-hati sekali. Ya. Belajar firman Tuhan, jikalau kita mengasihi sungguh-sungguh pengorbanan Yesus sempurna kepada kita, kita pun harus sungguh-sungguh. Untuk apa? Kita juga mengasihi Allah. Sungguh-sungguh dengan cara apa? Baca firman Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan kepada kita begitu luar biasa. Amin. Siapa yang di sini kalau misalkan setiap hari baca firman Tuhan melalui renungan yang dibagikan oleh gereja, yaitu saya? Siapa? Saya berharap semua kita membacanya, ya. Ya. Dan biarlah itu menjadi perenungan, dan ada pembacaan teks setiap hari itu untuk 2 atau 3 pasal untuk kita baca. Tujuannya apa? Tujuan Bapak Ibu untuk supaya mengetahui firman Tuhan dan Bapak Ibu tidak terombang-ambingkan dengan arus dunia ini sendiri. Amin. Karena kita tahu bahwa Dia pengorbanannya sempurna bagi kita dan sudah terbukti bagi kita. Maka kehidupan kita pun harus kita tunjukkan kasih kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Yang kedua, bukti apa? Bahwa pengorbanan Yesus sempurna. Yang kedua adalah Yesus rela memberi hidupnya. Ya, tadi kita sudah baca atau teks firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Bapak sekalian, waktu Yesus tergantung di atas kayu salib sebagai Tuhan, bisa saja dia melakukan mujizat dan terlepas dari paku-paku tersebut yang menggantung dirinya di kayu salib itu sendiri. Tetapi ia tidak melakukan itu. Karena apa? Karena kasih-Nya untuk setiap kita yang percaya kepada Yesus, memberikan hidupnya dalam kesengsaraan supaya setiap kita yang seharusnya mati karena dosa beroleh kehidupan kekal. Amin. Bagi kita sekalian, dia mau berkorban untuk kita. Dan dia sudah menghapus dan menebus dosa serta pelanggaran kita. Dan Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Untuk itu, ketika kita sudah menerima anugerah yang besar ini, pengorbanan yang sempurna ini bagi kita, kita sudah sepantasnya untuk melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan bagi kita. Kita mau berkorban bagi Yesus. Bukankah dia berkata, kalau kita mau ikut Yesus harus apa? Sangkal diri, pikul salib. Siapa yang di sini pernah punya pergumulan ketika token listrik habis? Aduh. Bunyi-bunyi ya. Aduh, kata orang timur bilang, sio mamae, ini bunyi-bunyi di bawah ini. Ya, apapun itu, pergumulan kita. Ya, mungkin saat itu beras tinggal berapa liter lagi. Dan sebagainya, pergumulan-pergumulan apapun juga. Dan pada saat itu juga ada orang yang juga membutuhkan hal yang sama di samping kita. Dan Roh Kudus berbicara kepada kita, berikan itu. Apa reaksi kita? Pernahkah saudara pernah tertantang ya untuk lakukan tindakan pengorbanan itu? Ini sesuatu tindakan iman kita kepada Yesus. Amin. Di akhir zaman ini kasih makin hari makin dingin. Tapi kita melihat guru agung kita. Dia menjadi patron, figur. Dan sekali lagi bukan manusia, termasuk saya. Saudara jangan kagumi saya, saudara kagumi Yesus. Salah saudara mengagumi saya. Atau mengagumi hamba Tuhan yang ada di Indonesia ini sendiri. Ada banyak, hati-hati, salah. Mungkin kita bersyukur ketika hamba Tuhan itu ketika membawakan firman Tuhan, saudara terberkati. Tetapi saudara jangan salah kehilangan arah. Yang saudara harus kagumi 100% adalah Yesus. Kalau saudara kagumi manusia, bisa mengecewakan saudara. Itu kata firman Tuhan. Manusia seringkali mengecewakan. Tetapi ketika kita mengagumi Yesus 100%, kita tidak pernah, rasa kecewa itu pun tidak ada. Bahkan ketika kita dikecewakan oleh manusia, ketika kita melihat Yesus, Dialah yang memberikan penghiburan bagi kita. Amin. Pada pagi hari ini, tindakan iman di akhir zaman ini untuk kita ketika kita menghadapi sesuatu, apa yang kita lakukan. Dan itu yang Tuhan mau bagi kita. Dia melihat kita, dia melihat pribadi saudara dengan saya, dia melihat pribadi anak-anaknya, dia melihat pribadi murid-muridnya, dia melihat pribadi hamba-hambanya. Apakah kita sudah mengikuti jejak yang telah dilakukan, yang telah dirintis oleh Dia ketika Dia masih ada di bumi? Amin. Saudara, jangan takut untuk kehilangan.
apa yang ada pada kita. Karena Dia bisa memberi kita yang tidak masuk akal. Kalau saudara hitung-hitungan dengan Tuhan, rugi. Saudara harus punya tindakan iman yang kuat. Maka daripada itu, jikalau kita, kata firman Tuhan, jikalau kita punya iman biji sesawi saja, bahkan kita dapat memindahkan gunung. Saudara ketika ikut Yesus, sungguh-sungguh imani firman Tuhan itu sendiri. Bahwa apa yang telah tertuliskan di dalam kitab Injil itu sendiri, itu jelas ya dan amin. Dan ketika kita mengimaninya, jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Jangan pernah takut kehilangan. Karena sifat pengorbanan itu pasti ada yang loose, ada yang hilang. Jikalau engkau menggenggam erat-erat, dan bahkan eratnya luar biasa, engkau tidak pernah melihat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Dan kau akan seperti biasa-biasa saja. Tetapi jikalau ketika itu tindakan iman yang harus kita lakukan, jangan takut. Roh Kudus jelas berbicara kepada kita untuk kita lakukan. Jangan pernah takut. Amin. Kita tidak akan pernah merasa rugi jikalau kita lakukan itu untuk Tuhan. Karena Dia telah melakukannya dengan sempurna bagi kita sekalian. Nyawanya Dia berikan bagi kita. Amin. Dia rela memberikan hidupnya bagi kita. Bapak sekalian, ya mungkin bulan lalu atau 2 bulan lalu saya diingatkan kembali untuk melakukan sebuah tindakan iman. Yang saya pernah cerita, waktu saya Jogja, saya sudah meluangkan waktu untuk membelikan yang kemeja batik untuk saya. Sama dengan Pak Jerry ini. Dan akhirnya ketika saya beli di sana, pas pulang Pak Jerry, di bandara, Roh Kudus berbicara buat saya. Itu kemeja bukan untukmu, itu untuk yang lain. Kasih, karena orang itu lagi ulang tahun. Udah di kaca, wah keren sekali nih meja ya. Tetapi pas pulang di bandara dikatakan, itu bukan untuk kamu, untuk yang lain. Saya nggak langsung pulang. Saya langsung ke orang itu, doakannya, dan saya katakan ini hadiah untukmu. Gitu. Saya nggak kepikiran bahwa itu untuk dia. Tapi Roh Kudus jelas sekali, itu untuk orang itu. Ya. Dan saya juga nggak hanya itu saja. Kadang-kadang juga nggak tahu ya. Ya itu memang karunia juga ya. Karunia ada namanya karunia memberi ya. Kita belajar juga untuk bisa juga melakukan. Karena Yesus pun melakukan 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang. Bahkan lebih, berapa bakul? 13 bakul. Bahkan banyak yang tidak terhitung juga di sana. Jikalau saudara hitung-hitungan dengan Tuhan, saya katakan rugi. Amin. Jikalau kita ingin melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, belajar juga untuk kita lakukan tindakan iman dengan kita juga berani untuk berkorban. Lebih baik memberi daripada menerima. Firman Tuhan juga katakan seperti itu. Amin. Dalam hal, saya tidak bicara semuanya ini bicara dengan materi, tetapi tenaga kita, pikiran kita, ya ide kita, segala sesuatunya pun ketika kita persembahkan, maka Tuhan pun berikan kepada kita dengan luar biasa. Saya saksikan seorang anak muda yang ada di tempat ini, ya dia belajar bersama-sama, berikan full untuk pelayanan online, tetapi pada saat sekarang ini akhirnya dia pun nggak kepikiran menjadi konten kreator begitu. Ya kalau saya suruh maju bisa 2 jam kita baru selesai lagi nanti, gitu ya. Ya seperti itu. Dan dia akhirnya apa? Dia pun terberkati juga dari apa yang telah dia lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan Tuhan pun melihat. Amin. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, pengorbanan sempurna apa yang telah Tuhan Yesus perbuat kepada kita? Yang pertama adalah apa tadi?
dia rela menjadi manusia. Yang kedua adalah dia rela memberikan hidupnya bagi kita sekalian. Dan yang ketiga adalah dia rela disalibkan. Kita buka di dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-21. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama. Kita buka Alkitab. Saya ingat waktu masih kecil, saya selalu, karena nggak ada elektronik, cetak, selalu buka Alkitab. Sekarang sudah mulai agak jarang buka Alkitab ya. Ya kita mesti sering buka Alkitab karena sudah ada tayangan di depan kadang-kadang. Kita baca dengan apa yang ada mungkin di gadget kita, Alkitab elektronik atau cetak, silakan. Tapi sebaiknya kita mau baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Untuk itu kita semua telah dipanggil, dan karena Kristus pun telah menderita untuk siapa? Untuk kita sekalian, untuk kamu, ya. Dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, apabila Bapak Ibu sekalian baca kitab 1 Petrus ini, seterusnya selain ayat 21 sampai dengan ke-25 itu betapa besar pengorbanan Yesus ya disalib. Dan salib itu adalah tujuan Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Amin. Dan tanpa penderitaan pada Yesus yang Yesus lewati dan pengorbanan sempurna yang Yesus disalib itu sendiri, kita tidak bisa menerima anugerah keselamatan. Itu camkan itu. Amin. Dan untuk itu, kita sebagai umat Tuhan, kita harus taat. Amin. Kita harus taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Itu lagu anak sekolah minggu. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Hati-hati jangan dibalik baca medsosnya. Tragedi ini, tragedi itu, tragedi ono. Jadi akhirnya kita horor hidupnya. Horor terus, takut. Ngalamin ketakutan terus, dikit-dikit takut. Ya, baru-baru ini ada seorang artis takut ngelihat laki-laki. Ya, takut ngelihat laki-laki, ada namanya penyakit apa gitu. Ketika dia keluar dia takut mengalami trauma, mengalami ketakutan. Begitu. Ya. Bos sekalian, jikalau kita lakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari katanya, kalau mau tumbuh dan lakukan itu setiap hari, kita berikan waktu kita korbankan waktu kita itu sendiri kepada Tuhan untuk apa? Tuhan kasih kita berapa? 24 jam. 10%-nya berapa? 2 jam setengah seharusnya, betul? Kurang lebih 2 jam setengah, 2 jam 40 menit. Begitu ya? Kalau misalkan 10%-nya kita berikan waktu kita untuk hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bukan berarti seperti kayak 2 jam 40 menit itu kita ada di satu gunung, diam 2 jam 40 menit, tidak. Kita dimanapun kita berada, kita juga bisa lakukan hubungan kita dengan Tuhan. Di kantor kita, ya, di perjalanan kita memuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, jikalau kita setiap hari Jakarta, misalkan kita jalan, pulang kantor, saya baru dengar kabar juga teman saya, dia kerja di daerah Selipi, dia pulang ke daerah Jakarta Timur. Setiap hari dia harus lalui 1 jam perjalanan, pulang 1 jam. Berapa jam? Jadi di jalan 2 jam. Itu juga kalau nggak macet-macet banget. Kalau macet banget bisa 2 jam habis dia waktu di jalan. 1 kali pergi saja. Bapak sekalian, di jalan pun kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Amin. 2 jam 40 menit kita memuji menyembah Tuhan. Amin.
sehingga kita memiliki hubungan kita dekat dengan Tuhan. Dia rela disalibkan bagi kita. Maka daripada itu, pengorbanan Yesus bagi kita yang telah jalan salib yang telah diambil oleh Yesus itu sendiri, dan itu menjadi dasar bagaimana kita menerima anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kita harus taat dan kita juga harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Amin. Bapak sekalian, ketika kita sebagai orang Kristen, ya, kita belajar kata orang Kristen, kita sebagai apa? Murid Kristus. Belajar untuk setiap hari menyangkal diri kita, memikul salib Kalau kita lihat slide di depan bagaimana Yesus menderita memikul salibnya, tetapi kita malah sebaliknya. Ya, bukan berarti kita nggak ada juga sukacita, tapi sukacita yang bagaimana yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk makin hari makin serupa seperti Kristus. Amin. Kita rela, Yesus rela disalibkan, kita juga pun harus belajar untuk merelakan diri kita, untuk memikul salib kita. Amin. Coba kita bayangkan dan kita renungkan dalam aktivitas keseharian kita. Hal-hal apa saja yang bisa menjerat kita, menarik kita dengan kenikmatan dunia itu. Coba Bapak Ibu sekalian, coba kita bayangkan sedikit saja. Kalau dari saya secara pribadi, yang paling untuk bisa saya lakukan adalah waktu untuk saya menonton sebuah televisi. Biasanya bapak-bapak yang postur tubuhnya seperti saya ini, yang perutnya sudah mulai ke depan, Bapak sekalian, kadang-kadang kalau udah pulang kerja, duduk, udah gitu nonton televisi begitu, udah duduk nonton televisi, pantatnya susah sekali untuk dinaikkan begitu. Karena kenapa? Sudah ada remote di sampingnya, sudah ada kopi di sampingnya, sudah ada pisang goreng, itu sulit sekali untuk naik. Ya, karena apa? Sudah keenakan, sudah nikmat, sehingga aktivitas yang lainnya dilupakan. Tiba-tiba blek, sudah terbalik. Bukannya kita nonton televisi, televisi nonton kita, Bapak Ibu sekalian. Ya tiba-tiba ada suaranya, bukan suara TV saja, suara kita pun ada di situ, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa yang terjadi? Lupa bahwa ada yang harus kita lakukan. Kita mengucap syukur sepanjang hari yang telah Tuhan beri bagi kita. Untuk kita apa? Berdoa, mengucap syukur, melatih tubuh rohani kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita mau untuk menyalibkan rasa yang kita biasa setiap hari yang kita lakukan. Itu dalam hal sederhana saja, sedikit saja dalam hal yang sederhana. Mau tidak kita merelakan untuk kehidupan kita mengambil bagian sama seperti yang Yesus lakukan? Bukannya tidak bisa. Intinya adalah mau atau tidak untuk kita lakukan. Amin. Dan Yesus lakukan sempurna. Mati di atas kayu salib bagi kita. Kasih dan pengorbanan yang sempurna telah Yesus lakukan, tunjukkan kepada kita. Bagaimana kita menuju kepada kesempurnaan hidup itu sendiri, yang sama seperti Yesus. Belajar makin hari serupa seperti Kristus. Amin. Menuju kepada kesempurnaan hidup itu. Bukannya pasti ada seorang yang sempurna di dunia. Tidak ada orang namanya dunia ini sempurna. Tetapi Kristus yang menjadi patron kesempurnaan sebagai manusia yang hidup, itulah hidupnya. Tidak ada lagi manusia di muka bumi ini sendiri yang hidupnya sama seperti Kristus. Hanya Yesus saja yang menjadi patron model untuk kita. Dia adalah satu-satunya kesempurnaan sebagai seorang manusia. Untuk itulah maka firman Tuhan menunjuk untuk hidup kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anaknya, sebagai hamba-hambanya untuk mengikuti kehidupan daripada Yesus Kristus. Amin. Dia rela disalibkan bagi kita. Kita pun harus rela menyalibkan kehidupan kita pun. Amin. Untuk kita pada pagi hari ini. Mari
kita taat kepada Tuhan melalui firman-Nya, melalui hubungan kita dengan Tuhan. Kita pun mengerjakan keselamatan dengan hidup takut dan gentar, serta memikul salib dalam mengikut Yesus. Dimanapun kita mau ikut menderita dalam mengikuti keteladannya. Bapak sekalian, kita semua punya pengalaman masa lalu, termasuk saya pun punya pengalaman masa lalu yang memalukan, Bapak sekalian. Sehingga Tuhan layakan, Tuhan angkat, Tuhan pulihkan kehidupan. Dan Tuhan pimpin langkah kaki itu untuk berpijak dari satu pijakan kepada pijakan yang benar sesuai dengan firman. Karena orang dulu buta akan kebenaran. Tetapi ketika mau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan katakan, ya aku mau mengikutmu Yesus, dan mau untuk dibimbing, mau untuk digandeng tangan kita, untuk mengikutinya dengan taat, dengan mengerjakan keselamatan itu sendiri, dan mau memikul salib, maka Tuhan pun akan menuntun kita. Amin. Dia memulihkan kita sesuai dikembalikan gambar dirinya seperti Kristus. Amin. Seperti Kristus. Buah-buah rohnya muncul, tanggung jawabnya muncul, kasihnya muncul, pengorbanannya pun ada terlihat. Kenapa? Karena kita mau dibimbing untuk menjadi murid Kristus. Amin. Untuk itu pada pagi hari ini, sebelum kita menutup bulan April ini, kasih dan pengorbanan, mari sebelum kita memasuki bulan Mei dengan tema reaching and multiplying. Apa itu? Bukan jangan buang sampah sembarangan, Bapak Ibu sekalian artinya. Ya, tetapi mari kita mempersiapkan kehidupan kita untuk menjadi penjala manusia, menjangkau orang-orang sekitar kita, dan memperluas daerah kita. Memperluas. Jadikan bangsa semua bangsa murid Tuhan, dan kita mau terbuka untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Yang dulunya sering emosian, mulai kendurkan. Nggak tahu ya kenapa ya, makin usia makin bertambah. Saya juga pun walaupun sebagai hamba Tuhan kadang-kadang ada tinggi-tingginya itu sendiri, Bapak sekalian. Nggak tahu kenapa ya, apa memang seperti itu, manusia seperti itu makin usia tambah mungkin. Ya makanya kadang-kadang kan ada mama saya katakan begini, sekarang udah masuk 60-an dikatakan begini. Dulu dia kalau tidur malam itu enggak seperti itu, enggak sering tidur malam, tapi makin usia bertambah tidurnya susah. Seringkali jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi, maka daripada itu kita sebagai anak-anak tolong jangan ocehin orang tua kita, ya. Nanti kalau kita ocehin makin tambah stres orang tua kita. Ternyata memang begitu polanya seperti itu begitu. Ya paling kita cuma hanya ingatkan aja, udah malam, ya tidur, mari kita tidur begitu ya. Saya waktu awal saya nggak tahu, ternyata waktu saya masuk usia 40 tahun ini 43 baru masuk kepala 4 udah mulai merasakan, oh iya ternyata ya sulit sekali untuk tidur lebih pagi begitu. Dulu 20, 30 gampang sekali. Mungkin karena kita banyak aktivitas di luar kali ya. Jadi akhirnya sudah energinya terbuang dan sebagainya. Karena sekarang udah 50, 60 nggak banyak aktivitas, di rumah saja sehingga sulit untuk tidur begitu. Akhirnya temperamennya naik terus begitu, levelnya naik terus, susah untuk kontrol begitu. Hati-hati di situ, hati-hati di situ. Akhirnya kadang-kadang kita salah ucap, bahaya sekali ya, salah ucap dan sebagainya kita. Kalau misalnya kita ingat ucapan kita salah, sebaiknya kita ngomong, sorry dan sebagainya, itu lebih baik. Bener ya, kalau misalkan kita kadang-kadang kelepasan sama sahabat kita, suami kita, istri kita, atau siapa orang-orang yang kita kasih, yang setiap hari kita bersama-sama dengan mereka, ada kelepasan sebaiknya kita bilang, hey sorry, saya minta maaf, ya kan? Agar kita hidup kita pun suami istri bersama dengan anak-anak
damainya ada, sukacitanya ada. Amin. Kalau enggak muka kita terus ditekuk kayak apa? Pepaya itu tuh yang apa? Kerucut apa itu? Mesem gitu-gitu, enggak enak ngelihatnya begitu kan. Ya. Kita mesti harus membawa sukacita. Amin. Saya lihat Nadia di mana berada dia, sukacitanya luar biasa. Orang-orang, dia kan orang ramai kan, jadi kalau ada dia selalu ramai begitu kan, membawa sukacita gitu. Ada pribadi-pribadi yang kehidupannya walaupun ada pergumulan nggak kelihatan Bapak sekalian, karena memang pribadinya ramai begitu. Tapi ada orang yang memang walaupun di tengah yang membawa sukacita, tapi ya begitu aja, kayaknya pergumulannya besar sekali mukanya begitu ya. Padahal di depannya enak, kayak contoh di Dufan gitu, main ke Dufan tapi mukanya aduh, gimana saudara? Mungkin ada ya teman kita yang seperti itu muka, ya tempat yang enak, makan luar biasa tapi kayaknya penuh, padahal nggak ada pergumulan, tapi seperti itu memang perawakannya, begitu ya. Tapi kita berharap kita dimanapun kita berada selalu membawa sukacita, amin? Amin, katakan kanan kiri kita, aku sangat bersukacita hari ini. Ya. Sekali lagi katakan, aku sangat bersukacita karena ngelihat kamu hari ini. Haleluya. Sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya. Amin. Kasih setia Tuhan bagi kita. Dan untuk itu pada pagi hari ini kita akan menutup firman Tuhan di bulan April ini, kasih dan perkorbanan, dengan melihat dan dengan juga mendengar kebenaran firman Tuhan bahwa pengorbanan Yesus yang sempurna dibuktikan dengan apa? Pertama adalah dia rela apa? Dia rela menjadi manusia. Yang kedua dia rela apa? Yesus rela apa? Memberikan hidupnya bagi kita. Dan yang ketiga adalah Yesus rela disalibkan bagi kita. Bisa aja dia punya kuasa kok, bisa aja langsung dia turun dari salib itu sendiri. Tapi dia jalan untuk menyelamatkan umat manusia, menebus dosa manusia itu sendiri hanya ada dalam salib. Amin. Dan dia lakukan itu bagi kita. Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak sekalian, saya menutup dengan satu kisah lagi, diawali dengan kisah persahabatan dua orang dari keturunan China ya. Dan saya menutupnya kisah seorang yang bernama Don Ritchie. Dia menyelamatkan nyawa 160 orang. Nah, Don Ritchie ini dari Australia. Ya, dari Australia. Dan saya membaca kisahnya, kehidupannya itu sendiri, dia menyelamatkan 160 orang. Dan selama hampir 50 tahun, Don Ritchie ini berhasil menyelamatkan 160 orang yang hendak terjun bebas dari tebing, yang tebingnya disebut namanya The Gap. Saudara bisa baca itu. Nah, The Gap itu, tebing The Gap itu sendiri yang ada di Australia itu merupakan situs bunuh diri paling terkenal di Australia. Ya. Dan Don Ritchie berhasil menghentikan orang-orang yang ingin terjun bebas dari tebing itu. Ya. Sehingga dirinya kerap dipanggil Angel of the Gap atau malaikat The Gap, tebing yang bernama Gap itu sendiri, The Gap. Dan dia merupakan pria baik hati dan meninggal usia 85 tahun. Kenapa Don Ritchie ini menjadi Angel of the Gap? Karena dia ingin membantu orang-orang yang merasa putus asa dan ingin bunuh diri. Dan akhirnya Don Ritchie ini memutuskan untuk tinggal tepat di seberang jalan dari The Gap. Akhirnya dia pindah, dia tinggal di situ, tinggal dekat dengan tebing itu. Dia membangun rumahnya, dan setiap pagi dia bangun pagi dan melihat keluar jendela untuk memastikan apakah ada orang yang berdiri di tebing itu. Dan ketika ada orang yang berdiri dekat tebing itu, dia hampiri. Dia ingin memastikan apakah orang ini akan melompat atau tidak. Dan akhirnya dia berjalan mendekatinya dengan cara apa? Dia dengan cara tersenyum kepada orang itu yang berdiri di tebing itu. Ya.
Ya, coba balik lagi tadi lihat gambarnya. Bapak Ibu bisa lihat ya, tebingnya ini sudah dipagari. Bapak kalau yang di belakang mungkin agak kesulitan. Itu ada pagarnya. Kenapa dipagari? Karena ada sering banyak orang terjun bebas di situ. Ya. Dan pada tahun 2006 ya, Don ini karena dia sudah menyelamatkan 160 orang semasa ya hidupnya, Don ini dianugerahi oleh medali sebagai Medal of the Order of Australia ya. Dan dia juga mendapatkan penghargaan pada tahun 2010 ya, yaitu Local Hero Award for Australia dari National Australia Day Council ini sendiri. Kenapa? Karena atas usaha penyelamatan yang dilakukannya. Dan ketika dia diwawancarai dengan satu media massa atau media massa pada saat itu yang bernama Sydney Morning Herald, dikatakan begini. Dia mengatakan ini, bahwa butuh waktu singkat untuk membuat saya menyadari bahwa banyak orang yang datang ke sini dan melihat pemandangan, dan hal berikutnya yang saya temukan, mereka menghilang. Bapak Ibu sadar gak nih? Coba saya baca lagi. Butuh waktu singkat untuk membuat saya menyadari bahwa banyak orang yang datang ke sini dan melihat pemandangan. Dan hal berikutnya yang saya temukan, mereka menghilang. Jadi waktunya hitungannya detik. Jadi dia gak mau kesempatan itu hilang. Jadi ketika ada orang yang di pinggir jurang itu, tebing itu, dia langsung samperin. Karena waktunya singkat. Gitu. Untuk menyadarinya bagaimana? Dia harus datang, menghampirinya, dengan sikap ramahnya, dan ketika dia bertemu, dia ajak bicara, dia ajak banyak ngobrol, dan setelah itu dia memberikan waktunya untuk orang yang bertemu dengan dia, untuk datang ke rumahnya. Caranya seperti itu. Dan duduk makan bersama dengan dia. Dan memberikan waktunya untuk mendengar apa yang sedang dialami orang itu. Dan orang itu dari akhirnya mau terjun bebas dari tebing yang bernama The Gap itu, akhirnya tidak jadi. Dan dia berhasil 160 orang dari orang yang mau bunuh diri diselamatkan tidak jadi bunuh diri dikarenakan ada seorang yang bernama Don Ritchie. Amin. Untuk kita, Yesus telah menyelamatkan kita. Katakan amin. Katakan amin. Sekali lagi, katakan amin. Ya, untuk memberikan keyakinan yang teguh untuk kita. Kita pun mau dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan yang terhilang. Amin. Amin. Ada banyak jiwa-jiwa di sana. Kita pun dulu yang terhilang, bukan? Saya pernah cerita bahwa saya sebenarnya lahir bukan dari keluarga Kristen, Bapak sekalian. Iman saya karena kakak saya. Dia rajin ke sekolah minggu saat itu. Dan karena dia rajin ke sekolah minggu, akhirnya saya pun ikut dengan dia. Karena saya cuma hanya ikut-ikutan imannya, ikut kakak saya, iman ikut kakak saya. Dan menyadarinya ketika usianya sudah dewasa, SMA, baru hidup sungguh-sungguh, ikut Tuhan. Bapak sekalian, sekali lagi, ada banyak di luar sana yang membutuhkan kasih Tuhan. Don Ritchie berhasil menyelamatkan nyawa orang secara jasmani, tetapi Tuhan mau memakai kita sebagai anak, murid dan hamba Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Dengan apa? Memberikan waktu kita untuk mau mendengar dan mau juga berbagi siapa Yesus yang kita sembah. Amin. Agar mereka juga percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Sebenarnya mereka juga banyak di luar sana yang tertarik, cuma tinggal bagaimana kita juga bisa mau belajar untuk melangkah. Amin. Amin. Kisah saya hidup sungguh-sungguh karena ada seorang yang bernama teman saya, sahabat saya datang ke rumah Andre. Dia datang, saya seorang yang kehidupan tidak layak itu, dan dia jemput saya. Walaupun dia juga masih dalam proses penyempurnaan, ya sampai sekarang. Akhirnya saya dibawa dia untuk datang ke gereja. Awalnya saya mana mau ke gereja, orang ugal-ugalan, hidupnya agak bener, begitu. Mana mau ke gereja, gitu. Sempat terhilang saya. Usia SMA saya nggak ke gereja lagi tuh, dan akhirnya di akhir lulus mau SMA itu, akhirnya bertemu dengan Tuhan utus sahabat saya ini, dan akhirnya karena dia tergerak untuk menemani saya mengawali iman yang hidup saya sungguh-sungguh itu sendiri dengan berbagi dengan hidup dia, dan akhirnya datang, dia cerita, dia menemani saya ke gereja, duduk bersama dengan dia, bagaimana memuji Tuhan, bagaimana berdoa, bagaimana ikut komsel, bagaimana untuk bagaimana saya juga memimpin komsel, bagaimana juga saya juga diajar bagaimana pada saat itu untuk setia datang ke gereja pada saat itu. Saya banyak diajar oleh sahabat saya itu sendiri, dan akhirnya saya pada saat pertemuan yang kesekian mungkin 3 bulan atau 4 bulan baru saya dilepas oleh teman saya. Dulunya selalu saya ke gereja selama itu 3 atau 4 bulan bersama dengan dia, lama, sehingga orang melihat saya kok pergi terus dengan dia begitu ya. Dan akhirnya ketika iman saya sudah bertumbuh, dia melihat timing yang tepat, saya lepas dan saya bertemu dengan sahabat-sahabat saya juga yang lain yang ada di gereja. Nah itu dimana kita juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang. Dulu saya jiwa yang terhilang Bapak sekalian. Ya, akhirnya ada orang sahabat saya itu sendiri membawa saya. Ini saya ceritakan kisah saya. Bagaimana saya bisa ke gereja, bagaimana saya bisa melayani juga melalui sahabat saya ini sendiri. Ya ketika dia pelayanan saya lihat kok enak banget ya worship leader ya. Saya mau dong Tuhan dipakai Tuhan untuk melayani sebagai worship leader. Kisah singkatnya adalah ya kalau ini orang nih nggak pernah nyanyi kok mau jadi worship leader begitu kan? Nggak mungkin itu. Tetapi Tuhan berikan kesempatan pada saat itu, dan akhirnya singkat cerita, akhirnya pun bisa melayani. Dan sampai hari ini bertemu dengan saudara-saudara itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Karena Tuhan sangat baik bagi kita, dan kita pun mau menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Sekarang Bapak Ibu sekalian bisa untuk mencatat siapa waktunya. Waktunya sudah habis katanya. Oke, kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita naikkan satu pujian, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Tahu lagu ini? Ini mungkin lagu yang sudah lama ya. Ada yang tahu? Mungkin ada yang belum tahu juga lagu ini, jangan-jangan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Mari kita bersuka cita karena Dia gunung batu kita, Dia kota benteng kita, penolong kita, gunung batu kita. Amin. Kasih-Nya dan pengorbanannya sempurna bagi kita sekalian. Amin. Untuk itu mari kita naikkan pujian ini sebagai penutup firman Tuhan dan menyatakan dengan iman kita bahwa kita percaya akan Dia sebagai perlindungan kita, sebagai tanduk selamat kita, perisai kita, perlindungan Allah yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batu, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga kota bentengku, kota bentengku, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga penolongku, penolongku, yaitu Allahku. Dan
percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia, pelindung. Aku percaya akan Dia. Amin. Tanduk selamatku, tanduk selamatku. Aku percaya akan Sang perisaiku, Sang perisai, tempat perlindungan yang tinggi, perlindungan yang tinggi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan bahwa Tuhan juga, Tuhan juga gunung batuku, gunung batu. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga kota bentengku, kota bentengku. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga penolongku, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Sama-sama katakan, aku percaya akan Dia, percaya akan Dia, aku percaya akan Dia, aku percaya akan tanduk selamatku, tanduk selamat. Aku percaya akan Dia, akan di Sang perisaiku, Sang perisaiku, tempat sembari kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia, tanduk selamat. Oh, aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang, sekali lagi sama-sama mari kita katakan tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan bagi kami sampai hari ini. Kasih-Mu dan pengorbanan-Mu yang besar dan yang sempurna bagi kami. Tidak ada Allah lain di muka bumi ini, hanya Yesus saja yang Kau telah rela datang ke dunia, yang telah memberikan hidupnya dan juga rela mati disalibkan untuk menebus dosa kami. Kami mau taat Tuhan, kami mau mengambil bagian kami untuk menyalibkan sangkal diri dan pikul salib kami, dan hidup takut dan gentar kepada Tuhan, agar hidup kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami merenungkan banyak kelemahan di dalam kehidupan kami, banyak kekurangan, banyak dan banyak, tetapi kami tahu kami dapat melalui setiap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu ketika kami benar-benar menyandarkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan, Engkau melihat manusia bukan dengan kekayaannya. Tuhan, Engkau melihat manusia bukan karena banyak uang dan rumahnya besar dan mobilnya mewah, motornya keren sekali. Tetapi Tuhan melihat manusia dari hati dan hidup yang ada. Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan melihat hati. Yang orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, yang sungguh-sungguh Tuhan cari. Bagaimana Engkau menemukan ke-12 murid? Kau berjalan bersama dengan mereka, Kau mengenal mereka, Engkau fokus hidup dengan mereka, menjadi murid yang Tuhan mau. Kami bersyukur ketika kami percaya kepada Yesus, maka kami sebagai anak-Mu ya Bapa. Tetapi ketika kami
mengupgrade kehidupan kami sebagai anak, maka kami harus menjadi murid Kristus yang hidup sungguh-sungguh, yang hatinya hidupnya sungguh-sungguh bagi Kristus, yang tidak mengukur segala sesuatunya bersifat keduniawian, bersifat materi. Maka ketika kami mengukurnya segala sesuatunya bersifat materi, maka tolak ukur kami bersifat materi. Maka firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya Tuhan tambahkan kepada kita sekalian. Dan pada pagi hari ini, mari apapun keadaanmu, rumahmu gak begitu besar, rumahmu pun mungkin masih kontrak, jangan pernah rendah dirimu. Yakinlah bahwa engkau adalah anak Allah. Tuhan melihat hidup kita masing-masing dan berharga di mata Allah. Tuhan ciptakan kita sempurna. Untuk itu pada pagi hari ini, biarlah kehidupan kita mencerminkan kasih Kristus dan mau hari demi hari berkorban bagi Kristus, karena pengorbanannya di atas kayu salib sempurna bagi kita. Mari belajar dengan langkah iman kita, belajar untuk kita lakukan tindakan iman kita dari hal yang kecil, hal-hal yang kecil, maka Tuhan disenangkan. Bukan manusia yang disenangkan, tapi Tuhan yang disenangkan. Apapun aktivitas kita hari-hari, sekali lagi, jikalau kita berpatokan kepada manusia, maka kita akan mengalami yang namanya kesesatan di dalam kehidupan kita mengikuti Yesus. Tetapi jikalau kita berpatokan kepada kehidupan Kristus, firman Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, dan izinkan Dia berbicara kepada kita melalui doa-doa kita setiap hari, maka kebahagiaan yang sejati ada padamu. Ketika Tuhan pimpin hidupmu, Tuhan pimpin kehidupan kita sekalian, maka apapun yang kita rindukan, Tuhan beri bagi kita, dan Tuhan sediakan bagi kita. Pada pagi hari ini kami mau Tuhan bimbing kami, Tuhan pimpin kami, umat-Mu, untuk menjadi umat yang kuat di dalam Tuhan, umat yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, umat Tuhan yang akan terus menyenangkan hati Tuhan. Bimbing kami Tuhan, agar kami mau rela di dalam kehidupan kami dipimpin oleh Tuhan, agar kami mau rela juga hidup kami makin hari makin untuk menyangkal diri, pikul salib kami, dan mau mengikuti Yesus sungguh-sungguh. Dan kami mau, pakai kami umat-Mu ini ya Bapa. Dan hamba berdoa, Kau terus menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan umat-Mu. Apapun umat-Mu yang gumulkan Tuhan, Engkau yang menjawab setiap pergumulan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu dan murid-murid-Mu ini ya Bapa. Entah di dalam masalah rumah tangga mereka, entah di dalam hubungan kasih mereka, baik kepada orang tua, kepada anak, dalam pekerjaan mereka, dalam hubungan juga sedang mencari jodoh dan apapun itu Tuhan, biarlah Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka. Dan lebih lagi bagi kami yang sakit datang ke tempat ini, rumah Tuhan, pulang membawa pemulihan, membawa kesembuhan di dalam nama Tuhan, dan kuasa bilur Yesus menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu sempurna bagi kami. Dan untuk itu pada pagi hari ini, biarlah Engkau saja dimuliakan. Dan terima kasih buat firman Tuhan ini. Dan kami percaya segala sesuatunya kami serahkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberkati kami melalui pemberitaan firman-Mu. Dan demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang sudah diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, boleh saya lihat tangan-tangan yang telah dikuatkan, diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita dan mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kalau sebentar ini Tuhan kami mempersiapkan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Dan kami rindu Tuhan persembahan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kiranya boleh Tuhan dipergunakan untuk boleh memperluas kerajaan-Mu dan pekerjaan tangan-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, siapkan hati kami Tuhan dalam memberi persembahan ini. Kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara.
baik Bapak Ibu, hari ini kan jadinya saya grogi nih. Jadi saya ingin membacakan pengumuman ibadah raya 30 April 2023. Terima kasih kepada Bapak Gembala Pendeta Agus Setiawan atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan, pekerjaan dan keluarga Pak Agus. Setiap minggu ketiga akan ada ibadah Yud jam 11. Jika ada ibadah Yud maka ibadah umumnya diubah jadi jam 9 pagi. Dan minggu depan ibadah jam 10 pagi disertai dengan perjamuan kudus dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Agus Setiawan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari dapat hadir dengan setia mengikuti ibadah. Malam doa Pentakosta diadakan tanggal 19 sampai 20 Mei dan tanggal 22 sampai 27 Mei jam 7 malam. Mari setiap pelayanan dan setiap jemaat setia boleh mengikuti dalam kegiatan ibadah doa 10 hari ini. Kegiatan retret kaum muda tanggal 1 sampai 3 Juni 2023. Oleh karena itu kita dukung kegiatan tersebut dalam doa dan berpartisipasi dalam kegiatan bazar yang dilakukan pengurus kaum muda. Biasanya ada jualan tuh ya Pak di bawah ya. Nah, diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara juga bahwa tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan 1 Januari 2024 akan ada New Year Camp dengan gereja pusat. Jadi nanti kita tahun baruannya bareng. Oleh karena itu mulai dari saat ini teman-teman boleh nabung semua. Bapak Ibu boleh nabung bareng-bareng ya, biar nanti bisa ikut tahun baruan bareng. Apakah hari ini ada Bapak Ibu yang pertama kali hadir atau adik-adiknya? Kayaknya aku baru ngeliat ada yang baru nih di depan nih. Iya bener gak? Baru ya? Boleh tepuk tangan buat teman kita yang baru pertama kali hadir. Selamat datang. Kalau misal belum punya belum punya gereja tetap, boleh datang tiap minggu ke GSDA City Park ya. Dan pastinya juga kita selalu mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu aja dari Gunawan, ada tambahan ya? Oke, shalom. Ya, saya ada sedikit pengumuman tambahan. Bisa ditampilin nih? Bentar ya. Oke, di full screen. Oke, jadi di depannya ada gambar. Jadi nggak berasa nih, Bapak Ibu. Bulan depan itu kita udah masuk tahun ke-8 ya kok ya. Ya nggak berasa banget, waktu berlalu begitu cepat. Ternyata udah mau tahun ke-8 gitu ya. Jadi bulan depan tepatnya di tanggal 28 Mei itu nanti kita akan merayakan ulang tahun gereja kita ya yang ke-8 dan akan dilayani langsung oleh Pastor Judith Halim. Nah, jadi Pastor Judith memang belum pernah ke sini karena beliau memang berada di Singapura. Jadi beliau itu memang pelayanannya adalah sebagai presiden dan co-founder dari Global Restore Mission. Jadi dia memang lebih sering berada di ladang misi, membantu anak-anak atau orang-orang di luar sana yang berkebutuhan juga secara finansial maupun mungkin kebutuhan secara mental dan lain-lain, dan tidak hanya di negara Singapura tapi di negara-negara lain seperti di Filipina, terutama di Asia ya. Dan juga sebagai founder of Olive Vine Restoran Singapura yang mendapatkan predikat sebagai restoran salah satu yang terbaik di Singapura juga, di mana keuntungannya itu memang digunakan 100% untuk pelayanan dan misi gitu. Jadi beliau memang orang yang luar biasa gitu, cukup dikenal namanya juga. Jadi nanti tanggal 28 beliau akan ada bersama-sama dengan kita gitu. Jadi persiapkan diri dan hati, mulai undang saudara-saudaranya, rekan-rekannya untuk hadir bersama, ikut ibadah sama-sama nanti, terutama khususnya di tanggal 28 itu juga. Dan juga nanti kita juga untuk pemimpin pujiannya juga nanti kita akan bersama dengan Jane Glory ya, yang seperti tahun lalu juga. Jadi dia juga akan ada bersama-sama dengan kita. Jadi dukung dalam doa untuk para panitia dan tim yang akan mempersiapkan semuanya sampai ke tanggal 28 ke depan. Itu aja. Oke, tambahan perihal ulang tahun gereja juga kita bertepatan dengan pencurahan Roh Kudus di tanggal 28 Mei itu sendiri. Jadi pas sekali pencurahan Roh Kudus tanggal 28 Mei dan juga ulang tahun gereja bertepatan seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian juga untuk yang New Year Camp, kalau saya hitung-hitung kalau kita mulai menabung di awal Mei sampai dengan Desember itu kurang lebih ada 32 kali ya. Jadi kalau kita tabung 20.000
ya dalam minggu itu, maka bisa terkumpul untuk kalau satu orang ya. Karena biayanya yang saya dapat informasi adalah 650.000 untuk dewasa ya. Dan untuk anak-anak yang di atas usia 5 tahun itu 350.000 yang di atas 5 tahun. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, apabila makannya satu piring dan tidurnya satu ranjang, ya berarti ya Bapak Ibu bisa menyesuaikan diri. Jadi bisa satu begitu ya. Tapi yang sudah terpisah maka berkewajiban untuk membayar dengan jumlah biaya anak. Bapak Ibu, sekedar informasi itu sebenarnya harga itu sudah panitia sudah besar mensubsidi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi apalagi anak, kalau misalkan ikut anaknya cuma 350.000, setengahnya dengan biaya orang dewasa kan, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menabungnya dari sekarang. Kepada siapa bisa memberikan uangnya setiap minggu 20.000? Ya bisa kepada siapa ya Ibu Gembala? Bisa langsung transfer. Ya bisa juga mungkin nanti kita akan beritahukan minggu depan. Ya siapa yang akan menerima uang itu dan dicatat seperti orang arisan, ada juga namanya dicatat di situ. Ya 20.000 tanpa terasa. Selesai aja begitu ya. Berharap supaya kita semua bisa ikut di akhir tahun ini menutup tahun baru, menutup tahun 2023 dan mengawali tahun 2024 bersama-sama di 5G, 5G di daerah Cijeruk ya. Itu tidak jauh dari keluar tol. Kalau misalkan kita ke puncak keluar ke Ciawi, kita ke kanan yang mau ke arah Sukabumi begitu. Nanti ada tol pertama Cijeruk, nah keluar tol situ. Jadi berharap Bapak Ibu sekalian kita bisa ikut bersama-sama. Jadi terhindar dari macet, jangan takut 21 jam seperti viral baru-baru ini ya. Enggak akan kena karena kita lewatnya arahnya beda. Jadi ya akan terhindar. Kita sudah survei di sana panitia. Dan kita gabungan dengan 4 gereja. Ya, dengan gabungan dengan 4 gereja GSI kemudian kita berharap kita juga bisa ikut semua. Oke? Ya, oke. Itu aja. 20.000 setiap minggu. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Sebelum kita akan menutup ibadah kita, mari aku undang sama-sama kita bangkit berdiri. Ajaib Kau Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar pada saat siang hari ini Tuhan,
Kami sudah ada di dalam rumah Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat siang hari ini tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Bukti kasih dan pengorbanan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau mau menjadi manusia. Terima kasih Tuhan Kau mau merelakan hidup-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau mau disalibkan bagi menebus kami semua. Pada saat siang hari ini ya Bapa, biarlah Tuhan bukti dan kasih Yesus yang sudah kami terima dapat kami berikan, dapat kami tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Biarlah berkatilah hamba-Mu Pendeta Agus Setiawan Arifin yang sudah memberkati kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini. Urapan Allah, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat daripada Tuhan terus ada di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Biarlah pengembalaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan hamba-Mu terus berjalan sesuai dengan apa yang Kau rencanakan bagi hamba-Mu di tempat ini ya Bapa. Pada saat siang hari ini kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk negeri dan bangsa kami tercinta. Menjelang pemilihan pemimpin untuk negeri kami di tahun depan. Kami berdoa Tuhan, kiranya jauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan Tuhan. Kiranya berikanlah keamanan, kedamaian bagi negeri kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, mulai dari saat ini Engkau memberikan pemimpin yang terbaik bagi negeri kami. Dan biarlah Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, segala orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan negeri kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan akan ada terus kedamaian dan kasih Tuhan selalu ada bagi negeri kami. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan tutup bungkus negeri Indonesia tercinta kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya hikmat-Mu selalu ada bagi pemimpin yang saat ini masih duduk di dalam pemerintahan. Di dalam setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, berikanlah roh yang takut akan Tuhan. Ketika mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, biar mereka bersungguh-sungguh dan terus melakukannya untuk kemajuan negeri Indonesia ini. Segala permasalahan problem yang ada di dalam negeri kami Tuhan, kiranya Engkau-lah yang akan menolong sehingga pemimpin-pemimpin kami dapat menemukan jalan keluar yang terbaik bagi negeri kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk rencana ulang tahun gereja kami di ulang tahun yang ke-8. Mulai dari saat ini Tuhan, Engkau mendahulunya segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan, gereja ini sudah ada berdiri hingga sampai 8 tahun. Kiranya Tuhan Yesus di dalam perencanaan menyambut ulang tahun gereja kami, panitia yang sudah ada, setiap pelayan-pelayan yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan tentukan, dan setiap jemaat yang ada di tempat ini terus akan bertumbuh, terus akan berbuah Tuhan. Apapun situasi yang ada kami hadapi, tetapi kami mau Tuhan terus maju di dalam Tuhan, karena kami percaya Tuhan, segala apapun yang kami jalani dalam kehidupan ini, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Berkatilah setiap umat jemaat-Mu Tuhan yang sebentar akan meninggalkan rumah-Mu di tempat ini. Sertai Tuhan segala aktivitas yang harus mereka lakukan sepanjang hari-hari yang mereka lalui Tuhan. Jika saat ini ada yang bergumul dengan kesehatan, kami percaya Tuhan Kau akan memberikan kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kesembuhan bagi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap kami yang Tuhan boleh percayakan kami untuk melayani pada saat pagi hari ini. Biarlah urapan dan kasih Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami, dan kami selalu merendahkan diri kami Tuhan untuk setia melayani Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada saat ini. Haleluya. Mari sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita kepada para murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat dua tangan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai daripada hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan. Mari yang sudah diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Haleluya.